This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Kembali lagi dengan saya Hadi. Hari ini begitu spesial. Karena apa? Kita bicara politik di tahun politik. Dan lebih spesial lagi, kita kehadiran sosok yang luar biasa, panutan kita juga, Bang Mirza. Bang, apa kabar Bang? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Makasih ini udah datang ke sini, berkunjungan. Ini kacamatanya udah sama nih, gantengnya udah sama kan? Pakai topi juga ya? Pakai topi juga kan Bang? Merah putih di Indonesia Bang. Bang, ini masyarakat Bengkulu Bang pengen tahu, pengen kenal nih Bang Mirza seperti apa, karena tahunya Bang Mirza punya ambisi besar untuk membangun kota Bengkulu gitu kan. Nah, ini kami masih banyak pertanyaan yang ingin kami gali dari sosok seorang Mirza. Pertama kali Bang, boleh nggak Bang kami dengar cerita Abang awalnya berpolitik itu seperti apa Bang? Dari mana? Politik atau ya. seperti apa Bang itu? Boleh Bang kami dengar Bang? Iya, jadi sebenarnya saya itu politik gabung di PD Perjuangan itu sejak tahun 2005 waktu itu Mas Adi. Itu saya semester 3 masih kuliah. Dari 2005 sampai dengan hari ini di 2023 artinya udah 18 tahun ya. 18 tahun saya gabung di PD Perjuangan dan nggak pernah pindah partai kemanapun. Luar biasa. Masih kuliah udah mengerti politik ya Bang. Coba belajar politik dari kuliah. Apa sih motivasi Abang sendiri untuk gabung untuk menjadi seorang politikus itu apa sih Bang? Apa ya? Mungkin pertama bisa kenal lebih banyak orang ya, bisa lebih saling memahami karakternya dan yang pasti bisa lebih berbuat ya gitu ya. Kalau kita punya organisasi ataupun satu wadah, itu kan kita bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain, saling bantu. Terus langsung menyentuh juga pada masyarakat. Ya, bisa Karena itu PDI kan program-programnya kan jelas juga kan. Ya, Mungkin dari 18 tahun itu aku bisa ceritakan Bang pengalaman dalam membantu seseorang organisasi seperti apa? Memang kalau sekarang kan saya belum ada jabatan publik ya, tapi mungkin sedikit cerita di 2018 waktu itu saya coba untuk calon ikut sebagai kandidat di pemilihan wali kota. Masuk, udah masuk. Oke, tahan dulu. Oke. Tapi memang waktu itu posisinya kalah ya, belum dapat amanah. Gitu. Ya, tertunda. Tertunda. Nah, sebenarnya itu salah satu titik tolak saya untuk coba yang tadinya ada di politik. Nah, bagaimana caranya bisa memberikan terbaik masyarakat ya tentu kita harus punya jabatan publik. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya jabatan publik, saya rasa juga agak nggak terlalu maksimal kita bisa berbuat untuk masyarakat kan? Karena kita nggak bisa buat satu kebijakan untuk masyarakat. Kenapa harus wali kota? Kenapa nggak bupati? Nah, kenapa nih Bang? Nah, itu Karena saya memang lahir di Bengkulu. Nah, dari TK di Bengkulu, SD di Bengkulu, SMP di Bengkulu, kota Bengkulu ya. Tapi memang waktu SMA saya pindah ke Jakarta. Kuliah balik lagi ke UNIF di Bengkulu. Asli Bengkulu. Dan mungkin sedikit lebih memahami karakteristik kota Bengkulu dibandingkan dengan kabupaten lain. Kalau ini Bang, apa masyarakat ini kan memang menggambarkan seorang Mirza ini memang punya ambisi betul untuk menjadi eksekutif di kota Bengkulu. Kalaupun nanti ya tertunda ya, kalaupun nanti jadi Bang, apa yang mau Abang buat dan apa yang mau Abang benah dari kota Bengkulu? Tapi sebenarnya bukan ambisi Mas. Bukan ambisi ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu, nah makanya nih pemirsa gitu nggak jelas dari Bang. Artinya memang apa ya, ada niatan yang tertunda selama ini ya, dan ada rencana ke depannya untuk mencoba kembali kan ke sana. Nah, kalaupun memang nantinya dan diberikan jalan dan memang diberikan amanat kepercayaan oleh masyarakat
Memang kalau saya dari waktu sekitar waktu pada pilkada 2018 kemarin, program utamanya ya untuk tetap menunggu itu di sektor pariwisata. Wisata. Karena Bengkulu itu kan kota yang yang punya potensi di bidang biasa. Karena Bengkulu nggak punya pertambangan, perkebunan, ataupun lahan pertanian, jadi harus memaksimalkan sektor desa sebagai pariwisata. Harus gimana pariwisata? Pariwisata ya. Iya. Kita punya potensi yang bagus, cuman mungkin pengelolaannya belum maksimal. Pengelolaannya misalnya kita cari katakanlah apa ya, investor ataupun pihak swasta yang mau membangun satu fasilitas pariwisata. Kalau di Jakarta itu seperti Taman Impian Jaya Ancol misal, gitu. Pasti mereka ada akses untuk mengelola, mendirikan. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD untuk membangun, rasanya nggak mungkin cukup. Itu kalau dari sisi pariwisata. Pariwisata. Kalau boleh tahu dari sisi infrastruktur pembangunan seperti apa itu kan masyarakat juga menilai kota itu belum merata nih. Mungkin dari sisi apa mungkin yang berjiwa muda gitu. Mungkin ada apa ide seperti apa nanti dijadikan publik pembangunan ini. Nah, yang saya lihat dari dulu, dari 5 tahun yang lalu, sebenarnya infrastruktur Kota Bengkulu itu sudah cukup mumpuni ya dari kepemimpinan wali kota sebelumnya. Jalannya udah cukup bagus. Cuma satu yang waktu itu sempat saya sorot, drainasenya lupa kayaknya. Drainase, mungkin karena nggak kelihatan. Bisa sih Mas. Artinya Mas lihat beberapa tahun terakhir kan kita banjir ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya. Gitu. Tiap tahun nih pasti ada jatah gitu. Gimana Bang? Nah, sebenarnya memang itu butuh dana yang luar biasa sebenarnya Mas. Apalagi dari sisi apa itu air Muara Bengkulu ya. Memang harus dibuat satu semacam apa ya, waduk untuk penampungan air. Ya bendungan itu. Ya, bendungan itu. Karena memang juga nahan air dari kabupaten lain ya, dari benteng lain kan. Cuma memang dananya itu bisa ratusan miliar. Iya. Nah, itu yang mungkin memang cukup berat, tapi ya kita harus optimis lah ya, bisa ya. Sebetulnya udah direncanakan ya, tapi nggak terrealisasi juga. Mungkin nanti pas Bang Musa itu terrealisasi ya. Amin. Udah mau masuk. Udah mulai bicara kebijakan. Udah mulai masuk. Bang, kita udah mulai masuk nih Bang. Bagi Abang sendiri sih sosok pemimpin wali kota Bengkulu ini seperti apa seharusnya sih? Yang visioner itu artinya pemimpinnya harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat untuk 5 atau 10 tahun ke depan, bukan kebutuhan hari ini. Visioner. Mungkin sosok adakah banyak di Kota Bengkulu? Nanti masyarakat akan menilai Mas. Masyarakat akan menilai. Bang, balik ini ada pertanyaan besar masyarakat. Bang, menurut saya hampir berhasil ya di sana ada 2018 ini apakah akan kembali lagi mengikuti kontestasi itu nanti apakah tidak sebenarnya? Dan sekarang kami dengar apa maju di legislatif. Ini boleh nggak Bang? Kenapa nih? Kenapa legislatif dulu? Kenapa nggak langsung kita kita ke jadi kota ini? Oke. Saya memang untuk 2024 ini itu sebagai calon DPRD provinsi Kota Bengkulu. Pertanyaannya kenapa harus dari sana? Kenapa nggak langsung pilkada misalnya ya? Karena kita kan punya punya aturan yang baru yang berbeda nih. Pilkadanya serentak di November dan pileknya di Februari. Sementara untuk mengetahui atau bisa masuk ke pilkada otomatis dari hasil pilek yang bulan Februari. Nah, karena saya memang sebagai ketua partai dan
berangkatnya memang dari partai sama 15 tahun. Kita lihat nanti hasil dari pileg di 2024 Februari-nya. Nanti abang sudah nyaman di DPRD, nggak mau lagi eksekutif gimana? Sebenarnya target saya itu eksekutif mas, eksekutif cuma kan kita harus, saya juga pribadi harus tetap melihat kondisi real yang terjadi seperti perolehan kursi dari PDI Perjuangan di mana. Itu maksudnya kisi-kisi. Pertanyaan awal, Pak masih ingin mengikuti kontestasi Pilwakot atau mau nunggu kabar burung, kabar dari gunung, kabar dari pusat? Ya pasti satu mas, petarung itu tidak akan pernah meninggalkan arena. Betul. Inilah yang saya bilang dari awal, Pak Mirza itu sebagai panutan tuh ini loh, dia kan energik luar biasa. Jadi ada yang abang tunggu atau seperti apa? Manuver-manuvernya bang? Jangan. Jalani aja. Bang, mungkin itu aja bang. Terakhir ya, mungkin ada yang abang ingin sampaikan apa ke masyarakat untuk menghadapi pileg dari pilkada ini. Dari imbauan dari abang, masyarakat harus seperti apa? Kalau saya mungkin lebih ke anak muda ya, anak muda atau pemilih milenial ya. Artinya kalian jangan takut untuk berpolitik. Karena dengan politik lah kalian bisa berbuat yang terbaik untuk keluarga, untuk kerabat, ataupun teman. Nah, jadi gabung di politik, ikut berpartisipasi dalam politik, dan mereka akan tahu nanti seni dari berpolitik itu apa. Betul. Jadi milenial harus berbuat untuk bangsa. Iya. Luar biasa, Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih udah hadir di Musikal, podcast Musikal. Nanti kita akan tanya-tanya lagi banyak sama Bang Mirza. Setelah ini, nah waktu kita terbatas juga, Bang Mirza juga waktu terbatas. Terima kasih, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.